Cerita berawal dari mimpi buruk seorang wanita bernama Beth yang untuk kesekian kalinya mimpiin cahaya aneh yang selalu mengejarnya. Kasian, apalagi Beth mengidap penyakit kanker stadium maghrib dan sedang gelisah-gelisahnya menjalani hidup. Maka dari itulah, ia dan suaminya bela-belain datang ke daerah antah berantah untuk mendapatkan momen terindah sebelum dirinya berpulang. I moved a few things to my... Jay katanya sudah mendapatkan jalur paling mudah dan aman untuk bisa sampai ke lokasi camp yang mereka inginkan. Namun karena jalur tersebut selalu dipakai sekelompok anak muda yang liburan, Beth ingin menggunakan jalur yang sepi agar mereka bisa berquality time tanpa ada yang mengganggu. Let's do this. Demi keinginan Beth, Jay terpaksa melalui jalur sulit yang membuatnya merasa khawatir. Apalagi sikap Beth yang sok strong bahkan menolak ia bantu. I'm fine, just... Yeah, I'm fine. Jay berusaha terlihat baik meskipun pengen marah atas kelakuan istrinya yang susah dibilangin. Sementara Beth sendiri paling gak suka melihat suaminya khawatir karena cuma akan membuatnya bersedih. No shame in turning back. This is home. Setelah cukup jauh berjalan, Beth katanya sudah kelelahan hingga Jay pun memilih ngecamp saja di tempat ini. Lalu ketika Jay prepare tenda, Beth berniat untuk membersihkan luka akibat terjatuh tadi. Beth kaget karena air yang ia gunakan ada darah-darahnya. Dan ternyata itu karena adanya seonggok bangke di sekitar Beth. Seems like a bear. Setelah mereka cek, ternyata ini adalah bangke beruang yang entah kenapa sudah tidak memiliki kulit. Namun menurut Jay mungkin ini adalah ulah pemburu pengepul kulit binatang langka. Hey. Melihat istrinya yang ketakutan, Jay gercep mengajaknya pergi karena ia akan menunjukkan sesuatu yang bakal membuat Beth merasa senang. What do you think? Kejutan sederhana dari Jay tentu saja membuat Beth bahagia. Kemudian mereka mengawali kebersamaan di tempat ini dengan sirup Takoka low sugar plus low budget kesukaan mereka. Thank you for this. Istri mana yang gak bahagia jika selalu dispesialkan oleh suami seperti yang diterima Beth? Cuma yaitu dia. Satu sisi ia senang, satu sisi batin Beth menderita. Terlebih Jay tidak tahu jika penyakit yang Beth derita semakin parah dan bukannya sembuh seperti sangkaan suaminya. Jay meminta istrinya untuk membakar gelang pasien yang pernah menghiasi tangan Beth selama terbaring sakit. Lalu di tengah kesedihannya, Beth menolak karena bakar plastik di hutan tidak baik untuk alam. You mad at me? But I have to be honest. Sorry. Mereka mendengar suara tembakan yang menurut Jay adalah kelakuan para pemburu. Namun ketika Jay akan memanggil polisi hutan, Beth melarang ngapain repot-repot. Karena jika sampai ada polhut itu berarti keseruan mereka akan berakhir. Okay. Your stuff, make sure we're okay and ready to go. Baru juga keluar dari mimpi buruk, Beth kini mendengar suara-suara aneh dari luar tenda. Penasaran dong?
Cairan aneh yang banyak berceceran tentu saja membuat Beth bertanya-tanya. Tapi tak lama kemudian ia melihat keberadaan sosok misterius yang perlahan menghilang di telan gelapnya malam. Lah, Jay berkata bahwa hampir setengah jam ia ngeden ngising di tengah kebun. Perkataan Jay jelas membuat Beth heran. Yang tadi tidur sama gue siapa tuh? Beth. Selain tenda sudah acak-acakan, Beth kembali menemukan banyak lendir aneh yang bau hanyir. Keadaan ini membuat Jay berpikir liar, apa mungkin di hutan ini ada T-Rex? Look. Di tengah banyaknya keanehan, Jay menemukan sesuatu yang terlihat seperti gigi taring. Jay dan Beth memilih kabur tanpa mengetahui sosok apa yang sedang meneror mereka. Lalu tiba-tiba si sosok misterius datang untuk memburu mereka. Run! Meskipun sudah jauh berlari, sosok aneh itu masih saja mengintai mereka. Lalu dengan melihat posisi bintang, Jay mengajak kabur ke jalur yang pernah mereka lewati. At least we haven't heard that thing in a while. Makin lama Jay merasa bahwa mereka salah jalan. Akan tetapi Jay berjanji bahwa mereka akan baik-baik saja meskipun tanpa perbekalan. Antara realita dan alam bawah sadarnya, Beth melihat sosok mirip Awan Kinton yang sedang memperhatikannya. Kemudian Jay mengajak pergi sebelum sosok aneh itu melakukan sesuatu kepada mereka. Get it off! Yes! Selain kena jebakan binatang, si Awan Kinton masih saja meneror mereka. Keadaan ini semakin membuat Jay menderita di tengah kondisi cekernya yang hampir putus. No, come on, we have to keep going. Jay yang sudah kehilangan banyak darah tidak mampu lagi untuk berlari. Sementara Brett terus menyemangati Jay, seperti yang dilakukan suaminya kepada Beth selama ini. Lalu Beth menyuruh suaminya untuk menunggu. Sementara ia akan mencari si pemburu, kali aja bisa memberikan bantuan kepada mereka. Beth tidak mengerti kenapa si Awan Kinton terus mengejarnya. Nyerang kagak, nakut-nakutin iya. Tak lama kemudian Beth melihat sebuah reruntuhan bangunan yang membuatnya penasaran. Selain menemukan sumur tua, Beth mencium aroma bangkai yang sangat menyengat. Apakah ini bangkai binatang seperti di sungai? Rupanya aroma bau itu berasal dari kulit-kulit jelma yang terpampang di dinding reruntuhan. Psikopat macam apa yang tega melakukan hal seperti ini kepada manusia? Singkat cerita, Beth dan Jay diselamatkan oleh seorang pria dengan setelan seperti orang-orang pedalaman. Mereka pun dibawa ke sebuah bunker hingga untuk sementara waktu Beth dan suaminya aman dari teror sosok misterius yang berlendir. You live out here? What's your name? Quinn. Beth dan Jay berterima kasih atas pertolongan pria sok dingin yang bernama Quinn ini. Kemudian Jay bertanya sosok apa yang dari kemarin terus memburu mereka. Tapi daripada menjawab, Quinn yang bosan udud rokok non cukai malah minta udud mewah. You have any Marlboro? No point.
Menurut Quinn, Beth gak perlu nulungin Jay yang menurutnya gak mungkin bisa bertahan. Mereka kaget dong, apalagi Quinn menyebut cepat atau lambat para cacing akan memakan Jay. Quinn menyuruh Jay untuk jangan teriak karena akan memancing si awan kinton yang bisa menjelma menjadi makhluk ngeri dan berlendir. Sew it up before he bleeds to death. We need to get out of here. At the campsite. When to go? Quinn memberitahu bahwa sesuatu yang selalu mengejar mereka adalah sosok Wendigo atau biasa disebut jurik jarian oleh warga lokal, di mana sosok tersebut hobi makan orang dan menyisakan bagian kulitnya begitu saja. Perkataan Quinn sama persis dengan cerita dari neneknya Jay sewaktu dirinya masih bocil. Apalagi si jurik jarian katanya selalu menyesatkan orang-orang terlebih dulu sebelum melukai dan lanjut memangsanya. Kisah-kisah tersebut tentu saja membuat Beth semakin ketakutan, hingga ia meminta Quinn agar mengantarkan ia dan suaminya keluar dari hutan. We'll go in the morning. Brett terbangunkan setelah ia mimpi digantung pada sebuah pohon. Keresahan yang dirasakan Brett pun bertambah saat ia mengetahui kondisi Jay yang malah demam. Tak lama kemudian Brett merasakan adanya sebuah ruangan di bawahnya. Ruangan apa ini? Bobo lagi ah. Hey. Dikira mau bangunin sahur, ternyata Quinn mau ngajak nyari jalan keluar dari hutan. Lalu ia berjanji jika jalur pulang sudah ketemu, mereka akan kembali untuk menjemput Jay. Come on. Brett penasaran dengan foto wanita di kalung milik Quinn, dan ternyata itu adalah anaknya Quinn yang telah dirasuki oleh sosok Wendigo. Quinn pun katanya menyesal telah membawa anaknya ke hutan ini untuk mengajarinya berburu, karena daripada mahir berburu, anak semata wayangnya malah menjadi sosok Wendigo. Let's go. Saat merasakan adanya sesuatu, Quinn yang tiba-tiba menghilang membuat Brett ketakutan. Lalu ia mencari Quinn ketika sang jurik jarian mulai mengincar Brett. Brett kesal akan kelakuan Quinn yang sepertinya sengaja meninggalkannya. Hingga Brett pun curiga Quinn bukanlah orang yang sedang tersesat, melainkan pemburu Wendigo. Lalu dengan watadosnya Quinn berkata bahwa tembakan bisa memperlambat pergerakan Wendigo meskipun tidak akan membuatnya mati. But it didn't. Kondisi Jay ternyata makin parah akibat infeksi dari luka di kakinya. Kemudian Brett meminta Quinn agar membantunya daripada sok ganteng pakai sweater purba. Akan tetapi Quinn melarang siapapun keluar dari bunker, apalagi sampai meninggalkan hutan. Brett heran dong. You're sick. Quinn bisa menebak jika Brett sedang sakit dan selalu mengalami mimpi buruk selama di hutan. Tebakan Quinn pun berdasarkan perilaku Wendigo yang selalu mengincar Brett. Karena setahunya, Wendigo paling hobi mengincar orang sakit dan suka mengganggu para calon korbannya melalui mimpi. I had cancer. Setelah semuanya terungkap, Quinn tidak akan membiarkan siapapun berjalan di hutan sebelum ia menghabisi sosok Wendigo. Karena jika itu dilakukan, Brett sama saja dengan setor nyawa. Can't let you leave the bunker. She was sick too. Saat semua orang tertidur, Brett penasaran untuk mencari tahu ruangan apa yang ada di bawahnya. Dan mumpung ada kesempatan, Brett memberanikan diri untuk mengeceknya. Brett tidak sadar kelakuannya ini sudah diketahui oleh Quinn. Lalu ketika semakin dalam masuk ke ruang rahasia, Brett mencium aroma bangkai yang hampir merontokkan bulu hidungnya. Keberadaan jasad-jasad manusia membuat Brett menyangka Quinn adalah sosok psikopat yang sudah banyak menelan korban. Lalu ia berusaha kabur sebelum menjadi korban selanjutnya.
Saat Brad menuduh pria ini sebagai pembunuh, Quinn menjelaskan jika ia telah melakukan hal yang tepat kepada para korban. Karena ia sengaja menyimpan jasad para korban daripada dikubur di hutan tapi ujung-ujungnya dimangsa Wendigo. Wait for me. Sebagai hukuman karena telah lancang masuk ke ruang rahasia, Quinn akan menjadikan Jace sebagai umpan agar ia bisa memenggal sosok Wendigo. Karena hanya dengan cara tersebut sosok juri jarian itu akan lenyap untuk selama-lamanya. Akan tetapi Brad melarang dan meminta agar dirinya saja yang dijadikan umpan. Wait. Kali ini Brad memohon agar Quinn memilihnya, karena menurutnya perlu umpan yang cerdik agar Quinn tidak gagal terus. I am your best bet. Brad yang pada akhirnya akan dijadikan umpan tidak menyangka liburannya malah jadi seperti ini. Lalu ia memberikan salam perpisahan kepada sang suami sebelum ia pergi ke tengah hutan. It's time. A minute. Quitting isn't an option. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and... Where are we going? Brad sebenarnya takut jika sampai berhadapan dengan sosok yang pernah mencakar-cakar tenda miliknya. Lalu Quinn mengingatkan untuk jangan melihat mata Wendigo agar tidak terpengaruh oleh kekuatan jahatnya. I need to rest a minute. You want it? Quinn menantang dan mempersilahkan si Wendigo untuk menyantap manusia yang ia bawa. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara sang anak yang membuat Quinn auto bersedih. Cakaran sang Wendigo perlahan membuat Quinn kehilangan banyak darah. Lalu Quinn mengaku ia gak bisa melakukan serangan jika mendengar suara anaknya seperti tadi. Tapi ketika Brad mengajak kembali ke bunker, Quinn yang kembali emosi akan menggunakan cara lain untuk memancing si Wendigo. Quinn menyuruh Brad agar langsung naik dan menggunakan tamang dadung di hadapan mereka. Akan tetapi Brad menolak jika harus mati dulu untuk memancing sang Wendigo. Di bawah ancaman, Brad akhirnya nurut terhadap perintah Quinn. Dan asal kalian tahu guys, kejadian ini sama persis dengan yang terjadi di mimpi Brad tadi malam. Addison! Baby! Serangan Brad yang menggunakan gigi Wendigo membuat Quinn semakin gak berdaya. Lalu dengan segenap penyesalannya, Quinn memberikan pisau kepada Brad dan lanjut mencari tempat yang cocok untuk pindah alam. Ketika Brad terbebas, Quinn kembali mendengar suara sang anak yang katanya ingin bertemu. Padahal, ini cuma tipuan sosok Wendigo yang sudah tidak sabar untuk melahap Quinn. Brad yang sempat pingsan mendengar suara Wendigo yang tak jauh dari lokasinya. Lalu dengan membawa pisau dari Quinn, kini giliran Brad untuk melakukan perlawanan. Brad dibawa ke reruntuhan bangunan yang ternyata adalah sarang sosok Wendigo. Di tempat ini pun Brad akhirnya mengetahui nasib apes yang dialami Quinn saat ia menemukan kulit pria itu lengkap dengan kalung yang selalu dipakainya. Setelah terjatuh ke lubang, Brad kini berada di sebuah tempat khusus. Lalu dari lukisan jelek di bebatuan, ternyata ruangan ini adalah tempat bagi sosok Wendigo untuk merasuki tubuh manusia. Seperti yang pernah dialami oleh anaknya Quinn.
Ternyata si jurik jarian tidak akan membiarkan Brad keluar dari tempat ini. Akan tetapi Brad pantang menyerah dan akan mencari jalan yang bisa membawanya keluar dari tempat ini. Serangan Wendigo kali ini membuat Brad mengalami luka cakaran. Lalu dengan sisa tenaganya, Brad kembali mencoba untuk melarikan diri. Brad memikirkan cara agar tidak selalu tertangkap oleh sosok Wendigo. Lalu ia mencoba untuk memancing sosok jurik jarian itu dengan menuruti dulu keinginannya. Okay. Serangan Brad akhirnya menggagalkan kelakuan sosok Wendigo yang akan berpindah inang. Sementara Brad masih sulit percaya melihat wajah anaknya Quinn yang sudah seperti sosok monster. Akhirnya si jurik jarian hancur setelah tengkoraknya Brad penggal seperti yang pernah dikatakan oleh Quinn. Tak lama kemudian sesosok ulat bercahayakan LED keluar dari jasad Wendigo untuk mencari inang yang baru. Brad keluar dengan selamat setelah benar-benar menghabisi sosok Wendigo. Kemudian ia menemui sang suami yang masih dalam keadaan kritis. Lalu dengan peralatan dan obat-obatan seadanya, Brad merawat Jay sebelum mereka meninggalkan tempat ini. Brad dan Jay adalah satu dari sekian banyaknya korban sosok Wendigo yang selama ini menjadi teror bagi para pemburu. Seperti yang dialami oleh Quinn bersama anaknya. Dan andai saja Brad tidak kekeh ke jalur yang sepi, mungkin mereka tidak akan pernah bertemu makhluk mitologi Amrik ini. Tapi meskipun demikian, perjuangan Brad berhasil membuat mereka selamat dan mengakhiri kengerian liburan mereka yang berujung petaka. Tapi apa kalian yakin namanya jurik bisa mati?